Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamzah, absen 18. Nama saya Diah Aipuspita, nomor absen 8. Nama saya Izzati Nisa, absen 19. Perkenalkan, nama saya Naili Sada, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, nomor absen 28. Produksi peralatan teknologi terapan. Potensi produk peralatan teknologi terapan di daerah. Kewirausahaan produk peralatan teknologi terapan banyak dikembangkan guna memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Produk peralatan teknologi terapan di daerah berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah guna memiliki nilai tambah dengan menggunakan peralatan teknologi terapan. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai entry point untuk gerakan perlindungan lingkungan dan menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat melalui pemanfaatan daya listrik yang diproduksi. Daya listrik dapat digunakan sebagai sarana untuk mengoperasikan peralatan elektronika rumah tangga, sarana hiburan, atau sarana komunikasi. Perkembangan produk elektronika kendali otomatis banyak dijumpai pada peralatan rumah tangga atau lebih luas lagi. Produk industri kreatif dan produk elektronika memegang peran penting dalam berlangsungnya industri kreatif produk-produk yang dikembangkan. Proses produksi peralatan teknologi terapan. 1. Desain produk. Proses produksi pada kesempatan ini diambil contoh bagaimana cara pembuatan komposter skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Pupuk organik hasil pengkomposan dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman apotik hidup, warung hidup, atau tanaman buah yang ditanam di lingkungan sekitar. Di atas merupakan contoh bagaimana cara pembuatan komposter. Yang kedua, ada bahan pendukung. Dalam pembuatan komposter, dibutuhkan bahan-bahan diantaranya 1. Tangki penampung 2. Penutup tangki 3. Dudukan 4. Pipa PVC 5. elbow PVC 6. Cabang T atau penyambung cabang 3 PVC dan yang terakhir ada lem PVC. Untuk tangki penampung biasanya menggunakan tong bekas ataupun ember. Dan untuk dudukan biasanya menggunakan batu bata ataupun meja. Kemudian ada alat pendukung. Alat yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan komposter diantaranya 1. Gergaji. Fungsinya untuk memotong pita paralon yang akan digunakan nantinya. Kemudian ada pensil. Fungsinya sebagai penanda pada permukaan. Kemudian ada meteran, fungsinya untuk mengukur permukaan yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada bor listrik, fungsinya untuk melubangi permukaan tong atau ember yang akan digunakan nantinya. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Begitu juga syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan barang produk teknis.
dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Latihan soal. Nomor 1. Di bawah ini yang merupakan produk rekayasa teknologi terapan adalah A. Televisi, B. Handphone, C. Penetas telur, D. Komputer, E. Drone. Nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan proses produksi peralatan teknologi terapan adalah A. K3, B. Alat pendukung, C. Teknik pembuatan, D. Desain, E. Langkah pembuatan. Soal nomor 3. Perhatikan alat-alat sebagai berikut. 1. Pipa PVC, 2. Elbow PVC, 3. Bor listrik, 4. Tangki, 5. Pipa paralon. Dari pernyataan di atas, yang dibutuhkan saat pembuatan komposter adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 2, 3, 4, dan 5, E. 1, 3, dan 5. Soal nomor 4. Yang merupakan syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah A. Perencanaan, pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, pemeliharaan, perdagangan, pemasangan, dan penjualan. B. Perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan. C. Perencanaan, pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, pemeliharaan, perdagangan, pemasangan, dan penjualan. D. Perencanaan, pembuatan, pengangkutan, pencegahan, penjualan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan. E. Perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, pencegahan, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan. Soal nomor 5. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai titik-titik untuk gerakan perlindungan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja pekerjaan masyarakat melalui pemanfaatan daya listrik. A. Entry point, B. Break-even point, C. Try point, D. Back point, E. Play point. Soal nomor 6. Alat pendukung proses produksi peralatan teknologi terapan di bawah ini benar kecuali A. Bor, B. Meteran, C. Pensil, D. Tangki, E. Gergaji. Tujuh. Karakteristik robot benar kecuali A. Sensor, B. Mampu bergerak, C. Cetek, D. Kecerdasan buatan, E. Daya lemah. Nomor 8. Pemanfaatan pembangkitan listrik tenaga mikrohidro dapat memacu pergerakan pertumbuhan usaha secara A. Mikro dan ekonomi pedesaan, B. Makro dan politik pedesaan, C. Mikro dan sosial budaya pedesaan, D. Makro dan ekonomi pedesaan, E. Makro dan sosial budaya pedesaan. Nomor 9. Tenaga mikrohidro dapat memacu pergerakan pertumbuhan usaha mikro dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat adalah contoh A. Kerugian, B. Manfaat, C. Kekurangan, D. Kelebihan, E. Dampak negatif. Nomor 10. Daya listrik dapat digunakan sebagai sarana untuk mengoperasikan berbagai hal. Salah satunya adalah A. Pensil, B. Setrika, C. Meteran, D. Meja, E. Penutup tangki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.